Hari ini Minggu adalah minggu terakhir dari bulan Mei ini. Kita bersyukur karena senantiasa Tuhan memelihara anak-anakku semua dan orang-orang tua dari saudara-saudara Opa lihat semua diberkati Tuhan, semua sehat-sehat, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa minta tuntunan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur senantiasa oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Itulah yang menyebabkan kami senantiasa rindu untuk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami akan ibadah hari ini melalui ibadah ILC, anak-anak GC dewasa muda. Tuhan sertai kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Beracaralah Tuhan, kami siap, kami rindu. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang siap masuk dalam ibadah Zoom ini sama-sama katakan, amin. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membenting, meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi remia, yaitu ada anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita kali ini. Kita angkat pujian kita adalah
kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang Kau berdoa untuk melakukan kita ya Tuhan. Kau dapat mendengarkan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Kami akan memuliakan nama-Mu bersorak-sorak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita. Kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita katakan bersorak kalau bagi kita. Gereja. Sebelum kita mengucapkan sembah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami telah memuji kemuliaan nama-Mu Bapak, dan saat ini kami memberikan persembahan kami ya Tuhan, dan yang kami berkati setiap tangan kami memberikan ya Bapak. Dan yang kami berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, yang memberikan sukacita di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita, setia.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan doa pujian penyembahan kepadamu Bapa. Tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu, sertai kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam masa penantian kami, dari kenaikan sampai pencurahan Roh Kudus, kami bersuka cita. Karena ini sudah terjadi dan akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam ibadah ILC. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita siap terima firman, sama-sama katakan. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 37, ayat 7 sampai 11. Perikopnya adalah Yusuf dan saudara-saudara. Jadi pasal 37 ini bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita mulai membaca dari ayat 5. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ini kata Yusuf. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apamu? Mimpi itu, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, anak-anakku sekalian, kita tahu kisah Yusuf ini pada akhirnya mengapa saudara-saudaranya iri? Karena dia memang lebih banyak di rumah, karena dia waktu itu Benyamin belum lahir, jadi dia banyakkan di rumah bersama dengan orang tuanya. Sementara saudara-saudaranya yang lain karena sudah besar, mereka itu pergi menggembalakan domba-domba dan mungkin yang ke pertanian. Nah, Yusuf ini di mata saudara-saudaranya sangat dikasihi oleh ayahnya. Bahkan dibelikan suatu jubah, baju yang bagus, sampai saudara-saudaranya itu cemburunya luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, kisah ini menceritakan bagaimana Yusuf itu dirancangkan oleh Tuhan untuk suatu masa depan, suatu bangsa, itu bangsa Israel, saudara-saudaranya sendiri. Dan kita tahu ketika ayahnya menyuruh Yusuf ini ke padang untuk membawa makanan kepada saudara-saudaranya ini, saudaranya itu sangat cemburu sehingga dia mengambil Yusuf ini, bahkan mau membunuhnya, tapi Yehuda kakaknya bilang jangan dibunuh. Lalu dilempar ke sumur, ketika pedagang Mesir lewat, dia diambil dijual. Dan Yusuf ini kemudian dijual ke Mesir, lalu oleh satu waktu itu orang-orang penting lah di Mesir yang namanya Potifar membeli Yusuf, lalu ditaruh di rumahnya jadi pembantu. Dan karena kecakapannya dalam bekerja, kesetiaannya, kejujurannya, maka diangkatlah dia menjadi kepala atas pengelolaan semua asetnya Potifar. Nah, dalam perjalanan hidupnya, kemudian istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf, ingin tidur dengan dia, tapi kemudian Yusuf tidak mau, lalu Potifar memfitnah dia, melapor kepada polisi pada zaman itu, lalu Yusuf ditangkap, dipenjarakan. Dan kita tahu bahwa dalam penjara itu, Yusuf juga dikasih oleh kepala penjara, sehingga dia diangkat untuk mengurus macam-macam di penjara. Dan suatu ketika juru roti dari raja dan juru anggurnya itu masuk penjara karena kesalahan.
Lalu Yusuf menafsirkan mimpi mereka, tapi yang satu itu digantung dan satu tetap sebagai pelayan raja. Dan kita tahu bahwa dia lupa Yusuf di penjara. Karena waktu Yusuf, kalau engkau bersama dengan raja, lepaskan aku dari penjara ini karena aku di sini tuh tidak bersalah. Aku tuh difitnah. Tetapi dia lupa, dan pada suatu ketika Fir'aun bermimpi, lalu ingatlah si pelayan ini, lalu mengatakan di penjara itu ada seorang Ibrani namanya Yusuf, itu pandai menafsir mimpi, karena dia menafsir mimpi dari dua pelayan istana ini. Lalu dipanggillah dia, lalu dia menafsirkan mimpi Fir'aun, lalu dia diberi cincin, dia angkat jadi Perdana Menteri, karena waktu itu Yusuf bilang, cari orang yang bisa mengelola panen selama 7 tahun, karena nanti 7 tahun akan terjadi masa kekeringan. Lalu Fir'aun merasa tidak ada orang yang sanggup kecuali Yusuf, karena dia yang bisa menafsirkan mimpi. Lalu diberikan cincin sebagai Perdana Menteri. Lalu dia mengelola gandum itu sampai seluruh bangsa pada waktu kekeringan 7 tahun itu datang ke Mesir membeli gandum. Dan termasuk saudara-saudaranya itu datang ke Mesir. Dan begitulah kisahnya, nanti ada dibaca semua di dalam kisah 37, kejadian 37 sampai 42. Kita bisa melihat bahwa Yusuf itu akhirnya menjadi Perdana Menteri dan menyelamatkan kehidupan saudara-saudaranya orang Israel. Dan itulah sebabnya sampai ayat 50, kejadian 50. Sampai kejadian 50 itu kisah tentang Yusuf. Dan Yusuf itu mengampuni saudara-saudaranya semua. Dia menyuruh pindah ke Mesir bersama dengan adiknya Benyamin yang dia belum lihat waktu dia lahir, karena waktu itu dia di penjara. Pindah juga bapaknya Yakub ke sana. Dan mereka itulah kisahnya sampai mengapa orang Israel itu ada di Mesir. Tapi kemudian ketika Yusuf mati, dia diperbudak selama 400 tahun. Dan ketika Musa lahir, Tuhan memakai Musa pada umur 80 tahun membawa orang Israel kembali ke Kanaan. Nah, itulah kisahnya. Nah, anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa dari muda Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf. Saya juga percaya anak-anakku semua, generasi-generasi Yeremia di gereja GBI di sini itu anak-anak semua, saudara semua dipersiapkan Tuhan untuk satu karya yang besar di dalam kehidupan. Menjadi orang yang hidup dalam Tuhan, berkelimpahan, diberkati. Tapi satu hal yang Tuhan mau, semua harus hidup dalam tuntunan orang tua. Tuntunan firman Tuhan. Jangan lepas dari sini. Dan di masa-masa orang muda itu, banyak hal. Yang pertama, karena itu masa transisi, banyak hal-hal yang berubah dalam pikiran anak-anakku semua. Jadi banyak mengalami perubahan. Apalagi zaman sekarang ini, kita tahu bahwa gadget ini banyak merubah hidup. Ya, saya berdoa anak-anak semua itu dirubah hidupnya pada arah yang baik, bukan arah yang tidak baik. Gadget ini kalau digunakan dengan baik, dahsyat, tapi gunakan dengan salah, menghanguskan hidup anak-anakku semua. Saya berdoa itu tidak terjadi. Semua menjadi berkat. Masa-masa muda juga seperti anak-anakku semua itu masa bertanya, kenapa ya begini? Kenapa ya begini? Kenapa ya begini? Tanya ke orang tua. Tanya kepada guru. Jangan tanya orang lain. Nanti malah diarahkan yang tidak baik. Lalu, ini masa keterbukaan. Terbuka kepada orang tua, terbuka kepada guru, dan mungkin anak-anakku semua punya problem yang perlu ditanyakan kepada Bapak Gembala ini, tanya. Minta waktu, tanya. Bagaimana firman ini, bagaimana ini? Saya akan jelaskan sekemampuan yang Tuhan berikan nikmat kepada saya. Dan saya percaya bahwa ada satu kisah orang Australia yang namanya Nick Fujik. Itu saya akan putarkan videonya secara singkat nanti. Dan saya percaya
Kalau dia saja bisa melakukan segala sesuatu dan diberkati luar biasa, saya percaya anak-anakku semua akan diberkati lebih daripada itu. Nah, dalam Amsal 22 ayat 6, di situ dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita harus mendengarkan orang tua kita. Kita harus sungguh-sungguh dengan orang tua kita. Supaya kita dididik, anak-anakku dididik sedemikian rupa. Supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan semuanya akan dipakai Tuhan. Tapi kalau kita dalam Tuhan itu kita dididik secara physically, kejiwaan, dan kita juga didik secara spiritual. Memang banyak hal dalam hidup yang kita tidak mengerti. Tapi yang penting kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun hidup anak-anakku semua. Dan dalam 1 Timotius 4, kalau kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12, karena pada waktu Timotius diutus oleh Rasul Paulus ke Korintus untuk menjadi gembala di sana, dia masih sangat muda. Dan mungkin semua jemaat-jemaat itu lebih tua dari dia, bukan mungkin umurnya seperti opa gitu ya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Nah, itulah sebabnya tadi Amsal 26 ayat 6 itu mengatakan, didiklah orang muda itu. Ini pesan kepada orang tua, tapi anak-anakku semua harus tahu. Kalau bapak mama marah karena tidak ke gereja, karena tidak berdoa, karena tidak latihan musik untuk gereja, tidak ini, terima dan lakukan. Karena firman Tuhan begitu, nanti kalau sudah besar, dalam menjadi seorang yang diberkati Tuhan dan jadi pelayan Tuhan, karena masih muda, ingat ini 1 Timotius 4 ayat 12. Karena anakku semua punya hikmat Tuhan, membawa kuasa Roh Kudus. Tidak akan mungkin orang menganggap bahwa ini anak-anak nggak ngerti apa-apa. Pasti dia bilang, inilah pelayan Tuhan yang menyertai. Itulah firman Tuhan. Dan kenapa saya memutarkan video dari gembala rayon kita, Pak Andi Markus, supaya tahu bahwa Yesus yang kita rayakan pada hari Kamis tanggal 26, kenaikannya ke surga, dia pergi menyediakan tempat. Dan bukan itu saja, dia mengutus murid-muridnya untuk suatu pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Anak-anakku semua akan melakukan lebih besar daripada, jangankan opa, daripada Yesus, karena membawa kuasa Roh Kudus dalam hidup anak-anak. Mari kita akhiri dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu. Hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus mengajar, menuntun, supaya apa yang dibicarakan Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Berkati mereka yang masih sekolah, Tuhan, berkati dalam pelajarannya. Sesulit apapun Tuhan, mampukan mereka menjadi juara. Mereka bisa melakukan semua. Mampukan mereka Roh Kudus untuk tekun belajar, supaya mereka tidak nyontek, tapi mereka betul-betul mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Berkati yang sudah bekerja, anak-anakmu semua, Tuhan, berprestasi, dan di mana dia bekerja, Tuhan memberkati perusahaan itu. Berkati orang tua anak-anakmu ini, Tuhan, mendidik mereka seperti firman-Mu dalam Amsal 22 ayat 6, dan menyertai mereka, berkati mereka untuk membiayai hidup anak-anakmu ini, Tuhan, sampai masa mereka boleh mandiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat.
Anak-anakku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang dalam putranya Yesus Kristus turun atas anakku semua, dan penyertaan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anakku semua, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.